Kalian mau tahu nggak? Ini loh, makanannya kucing aku. Terdiri dari ceker ayam dan mana sih? Sebagaimana kalian bisa lihat kepala ayam. Jadi makanan kucingku tuh ini supaya mereka sehat, nggak pipis berdarah. Karena kalau makan cat food itu pipis berdarah itu. Nah, dikasih ini gampang banget, kalian beli aja di pasar. Kepala ayam atau ceker, bersihin dulu darah-darahnya sampai bersih. Kemudian nanti kalian bisa rebus, kasih air seukuran permukaan si yang mau direbus ini. Ya paling lebih sedikit, setengah senti atau 1 senti, oke lah. Kemudian kalian rebus sampai mateng kayak gini. Habis itu nanti kaldu-kaldunya ini kalian kasih juga ke kucing kalian. Nah, itu bagus banget. Bagus banget buat kucing. Gitu, guys. Inilah yang aku kasih ya buat kucing ya. Ini makanan kucing aku nih. Jadi kalau kalian mau kucingnya berat idealnya pas, nggak penyakitan, bulunya bagus. Kalau cacingan beda lagi ya. Kalau cacingan kalian harus memang kasih obat cacing setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Kasih obat cacing. Nah, kalau buat sehari-hari makanannya kucing aku ini. Nih, lihat kalian, sepanci bener nih aku bikin ya. Ini ada sekitar 2 kiloan. Dari ini nih, ceker ini cantik, doyan banget nih makan ceker ini. Cekernya direbus ya. Kemudian kepala ayam ini nih, kepala ayam udah direbus semua ini. Ya udah, kalau rajin sih di blender semua. Kalau rajin di blender semua, nanti taruh di wadah hasil blenderannya, terus taruh di kulkas. Itu nanti persis banget kayak wet food yang kalian beli mahal-mahal, satu saset 5.000 seuprit itu. Nah, ini berdasarkan penelitian ya guys. Aku tuh kan suka baca-baca penelitian, jurnal-jurnal kayak gitu. Jadi kalau kucing mau sehat itu kalian jangan kasih cat food, karena cat food itu bisa menyebabkan serangan jantung, obesitas ya, kegemukan pada kucing. Kan lihat kan, kucing udah kayak babi-babi gitu itu karena kegemukan. Terus bisa bikin mereka itu diabetes juga. Jadi bayangin ya, kucing tuh bisa diabetes, kena jantung gitu ya, bisa kena stroke juga. Terus yang pasti cat food itu menyebabkan masalah pada urinary tract atau saluran kencingnya. Makanya kucing yang dikasih cat food biasanya kan mereka itu mengalami penyakit susah pipis, ngeden pipis, atau pipisnya malah berdarah-darah. Nah, itu karena cat foodnya, karena makanan yang kalian beli di pet shop itu bohong semua tuh. Itu banyakkan tepungnya daripada proteinnya. Coba kalian perhatiin. Ada lagi di dalamnya itu isinya tuh taurin. Nah, ada kan promosinya di cat food tuh mengandung taurin biar kucingnya lincah. Kucing mah nggak usah dikasih taurin aja udah kayak lincahnya kayak apa, kayak Kiki gitu kan. Aku udah pusing sendiri kalau dia udah pecicilan banget. Jadi taurin itu adalah kandungan yang sama yang ada di, kalian tau nggak, di energi drink. Energi drink tuh yang kayak gimana? Itu loh yang kalau bikin kita supaya fit terus, kalau nyetir bisa tahan lama, sopir-sopir kan. Tapi endingnya kebanyakan malah jadi cuci darah ya, kena ginjal. Nah, ternyata hal yang sama juga terjadi sama kucing yang makan cat food. Ya, di dalam cat food itu ada kandungan taurin yang juga menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak berbulu kita. Nah, ini kan ngeri banget ya. Kita udah sayang-sayang, kita udah beli mahal-mahal, ternyata kucingnya mati, penyakitan, menderita lagi gitu kan, sedih banget gitu. Jadi sejak aku tahu itu, aku taunya nih gara-gara Jejel nih. Di Jejel itu tiap kali aku kasih cat food, kok dia pipisnya pink-pink gitu. Dah, aku pertamanya bingung, bawa dokter obatin, nanti balik lagi gitu. Akhirnya aku mikir, aku pelajarin, akhirnya aku cari-cari, searching informasi gimana sih, apa sih makanan terbaik buat kucing. Ternyata guys, ini kepala ayam nih. Kepala ayam ini bagus banget. Berdasarkan penelitian yang aku baca di jurnal penelitian itu, si kepala ayam ini satu, dia membuat kucingnya jadi sehat ya, jadi berat badannya menjadi ideal, tidak kegendutan, tidak kekurusan, jadi ideal segitu kan. Kita juga ya, kalau manusia kalau kegemukan juga nggak enak kan gitu loh.
kayak bawa bom waktu. Kalau dokter Oz bilang itu kita orang kegemukan itu kayak bawa bom waktu kemana-mana. Dengan badan yang berat itu bisa mengakibatkan banyak penyakit banget ya di dalam tubuh kita, termasuk kucing juga. Kucing tuh juga nggak boleh terlalu overweight, nggak boleh kekurusan, nggak boleh terlalu kegemukan. Nah, setelah aku pelajarin Jejel itu akhirnya tadi kan dia kurus banget tuh waktu dia makan cat food. Akhirnya setelah dikasih ini dia mencapai berat badan ideal, jadi dia nggak kegemukan, nggak kekurusan tuh, anak bagus. Terus bulunya itu bagus gitu ya, bulunya tuh warnanya keluar, terus nggak terlalu rontok ya. Kalau rontok sedikit-sedikit ya wajar lah ya, tapi boleh dibilang tidak sampai yang ke udara gitu loh seperti biasanya gitu kan. Tuh itu yang aku perhatiin setelah aku ganti dietnya ini. Yang berikutnya, Ajel nggak pernah lagi guys pipis berdarah, itu nggak pernah lagi. Dia tuh sehat walafiat ya, nggak pernah ke dokter. Aku pelihara dia itu hampir 6 tahun nggak pernah sekalipun ke dokter hewan. Dikasih makannya ini nih. Nah, fakta menarik lagi dari penelitian yang aku baca itu adalah si kepala ayam ini, ketika kucing makan kepala ayam ini, dia kan makan sampai tulang-tulangnya nih. Ini bisa hancur semua, sampai paling sisa cuma paruhnya doang lah gitu ya. Makanya kalau di blender tuh bisa habis semua, tulang-tulangnya kemakan semua. Tapi kan aku males karena blender aku lagi rusak dan chopper aku juga lagi rusak. Gila banget deh, blender rusak, chopper rusak gitu. Harusnya ini di blenderin sampai halus, diwadahin, di wadah tuh enak, tinggal centong-centong aja gitu, kayak wet food banget lah persis. Kaldu-kaldunya masukin aja semua. Nah terus penelitian itu menyatakan bahwa kalau kucing makan kepala ayam ini, pertama kucing itu sehat ya, yang tadi aku udah ceritain, bulunya bagus, berat badan ideal. Yang berikutnya keuntungannya adalah giginya. Kenapa coba giginya itu guys? Kalian pernah lihat nggak kucing ompong? Aku pernah punya kucing ompong namanya Moy Moy. Moy Moy itu tiba-tiba giginya ompong, copot gitu. Ya waktu tuh zaman sebelum Jejel tuh semua cat food semua deh. Semua anak-anak tuh makannya cat food berkarung-karung, aku sekali beli gitu. Karena dulu nggak ngerti ya, dulu bego banget lah. Dulu langganan banget tuh ke dokter hewan, banyak duit aku udah habis ke dokter hewan gitu ya. Dokter hewan tuh juga kan jahat-jahat ya, kalau menurut aku ada yang jahatnya gitu ya. Mereka kalau tahu kita sayang banget sama kucing kita tuh, mereka tuh ngembat banget gitu loh, suruh apa yang nggak penting-penting lah, pokoknya cari duit banget lah. Itu pokoknya sebel banget aku, makanya udah nggak mau lagi ke dokter hewan karena aku udah ngalamin malpraktek dokter hewan udah berapa kali ya di kucing-kucing aku. Makanya sekarang yang aku lakukan adalah menjaga kesehatan kucing aku sendiri dengan cara ngasih makanan alami kayak gini. Jadi si makan makan kepala ayam ini guys ya, ke giginya apa, ke kucing kita tuh apa pengaruhnya? Ternyata dia bisa memperkuat gigi kucing kita. Jadi bayangin kalau kita manusia gigi ompong kan susah makan. Nah kucing tuh juga gitu, dia butuh giginya untuk makan. Jadi kita tuh harus banget ngejaga supaya kucing kita tuh walaupun dia udah tua, dia tuh giginya masih utuh. Ternyata guys, ini makan kepala ayam ini berdasarkan penelitian itu bagus banget, karena dia waktu kucing itu makan si kepala ayam ini kan dia tuh keras tuh ya, jadi mesti tarik-tarikan. Ternyata itu memperkuat gigi mereka. Itu satu, gigi mereka tuh kuat banget. Halo halo semuanya, makasih udah join di live aku yang dadakan banget. Aku tuh live itu sebisa-bisanya aku ya guys, karena aku tuh kerja jadi agak sibuk, segala macam diurusin sendiri. Jadi kadang-kadang live tuh nggak kasih tahu dulu, langsung live aja pada saat bisa gitu. Nah, jadi si gigi ini, si gigi kucing itu jadi kuat karena kan otot-otot mulutnya itu jadi terlatih ketika dia menggronyong si menggronyong menggigit-gigit si eh, kepala ini. Nah, akibatnya apa coba? Pertama, otot mulutnya jadi terlatih karena kuat, kata penelitian itu. Yang kedua, ternyata ini yang bikin aku shock banget. Aku baru tahu banget, guys. Ternyata segitu bagusnya makanan alami seperti ini dan murah meriah. Ini murah banget, guys, dibanding kalian beli cat food mahal-mahal. Gak ada gunanya cat food itu, beneran. Itu hanya dipakai kalau emergency aja ya, guys. Inget-inget banget ya. Nih, yang kedua itu keuntungan dari dia ngegrogotin makanan alami ini adalah, jadi sebaiknya kasih aja utuh sih, sebenarnya bagusnya kasih utuh aja. Kalau kalian kasih ya boleh lah mungkin di blender sedikit ya. Kalau dia baby banget ya halus banget lah. Tapi kalau udah besar kayak kucing-kucingku mah udah habis semua, ini dimakan semua sama mereka. Ternyata dari mereka makan-makan kayak gini, gigi kucing itu guys nggak ada plak.
Kalian tahu kan manusia juga punya kan plak gigi. Nah, jadi si kucing-kucing ini kalau makan ini tuh plak giginya nggak ada, guys. Jadi boleh dibilang jadi kayak udah bersih sendiri giginya gitu loh, nggak ada tumpukan dari sisa-sisa makanan mereka. Nah, kalau kita bandingin dengan kucing itu makan cat food, ternyata ditemukan berdasarkan penelitian ya guys ya. Aku lupa lagi jurnalnya, kalian bisa searching sendiri deh kalau kalian rajin ya, di Google ada tuh penelitian-penelitian kayak gini. Ternyata guys, kucing yang makan cat food itu giginya jadi ngeplak. Jadi ada plak gigi. Plak gigi inilah yang menyebabkan giginya bisa copot, bisa ompong gitu. Jadi kesian tuh, kayak Momo itu dia umur 6 berapa ya? Momo waktu itu umur 5 tahun dia ompong, padahal harusnya belum ompong. Dia Jel itu umur mau 6 tahun terakhir tuh ya, waktu sebelum hilang di sama adopternya itu. Jejel tuh giginya bagus semua, nggak ada. Terus atau nggak apa coba, kalau kalian kasih makan ini nggak ada bau mulut kucingku, nggak ada yang bau mulut busuk tuh, nggak ada. Dulu waktu aku kasih Chinmoy sama Katisha cat food, ya kadang aku ngerasa bau sih mulutnya, kalau kan suka cium-cium tuh kucing aku tuh, mulutnya bau sih gitu loh. Tapi kalau sejak aku kasih ini semua ya, Kiki, Kakak cantik, Jejel, Rehan, semua aku kasih ini semua ya, dari mereka mereka kecil ya, dari mereka waktu kecil ya di blender lah ya, tapi kalau udah besar ya gini aja kasih. Ternyata mulutnya juga nggak bau guys, itu keren banget, nggak ada bau mulut, nggak ada bau mulut. Coba kalau kalau kalian buka mulut kucing kalian kan suka ada bau-bau gimana ya. Ini tuh nggak ada guys, nggak ada sama sekali. Nah, jadi ini bagus banget sih, aku bener-bener apa ya, rekomendasi banget. Dan dari segi kesehatan gitu ya, dari segi kesehatan itu bagus banget lah, pokoknya plak gigi nggak ada, terus kucingnya jadi nggak kena kanker, nggak kena sakit jantung, nggak kena kencing berdarah. Itu jadi otomatis kita udah hemat budget ke dokter hewan, udah nggak ada lagi guys, itu nggak ada lagi celahnya. Aku soalnya kan aku tuh bener-bener apa ya, sedih banget waktu aku ngalamin malpraktek sama dokter-dokter hewan. Itu ada berapa orang gitu ya, bukan satu dua gitu, banyak, semua malpraktek semua rata-rata gitu ya. Jadi dari situ aku berjanji banget sama diriku sendiri gimana caranya kucing aku bisa sehat. Akhirnya aku ya belajar, aku baca-baca gitu ya. Akhirnya dari findings yang aku baca itu, aku nemukan fakta bahwa inilah the best food for cats gitu. Inilah makanan alami. Kalian bisa aja kasih makanan alami yang lain, tapi dari segi harga itu pricey. Misalnya contoh, kalian bisa kasih daging. Ada teman aku yang kasih daging ya, daging cincang ada. Itu kucing dia sampai bertahan umur 20 tahun. Aku iri banget gitu loh punya kucing sampai 20 tahun, guys. Teman aku tuh di Batam, dia piara kucing tuh, kasih makannya borju ya, daging sapi digiling. Kadang dia kasih, kalau dulu Katis aku sering kasih filet, tapi itu sekali-sekali aja, bukan makanan utama dia masih cat food. Waktu itu dulu masih belum nggak ngerti banget dulu tuh ya, pikir percaya aja sama keunggulan cat food. Wow, iklannya kan hebat, bombastis gitu kan. Jadi saya tuh bingung ya kalau ada dokter hewan yang ikut-ikutan jualan cat food, bukannya mengedukasi cat lover untuk ngasih makanan alami seperti ini. Makanya cuma direbus aja, cuma direbus aja, dikasih air setinggi 1 senti lah dari atas permukaan si ayamnya itu. Kalian cuci bersih dulu ya dari darah-darahnya. Terus kayak misalnya kuku ini nggak usah dibersihin, pokoknya nggak usah dibersihin, dari pasar langsung cuci aja, terus kasih air, rebus. Terus kaldunya ini kalau kalian simpen di kulkas tuh jadi kayak jelly. Itu kucingku suka banget, jadi kasih semua. Nah, sampai lupa mau ngomong apa tadi ya. Nah, jadi inilah ya, ini makanan terbaik lah buat kucing kita kalau kita mau sehat. Jadi udah nggak ada lagi budget atau apa ya, kita was-was tiap kali kucing sakit bawa ke dokter hewan. Itu aduh, dokter hewan tuh jahat banget. Kucingku udah mati berapa ekor di tangan mereka ya, itu aduh. Dan tidak bisa dituntut. Aku sampai mau nuntut loh itu ke jalur hukum gitu ya, karena itu jelas-jelas tuh malpraktek, orang mati di mejanya dia gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi tapi nggak ada perlindungan hukum untuk hewan peliharaan, apalagi hewan liar tuh nggak ada di Indonesia, tuh yang sedih banget. Oh ya, ngomongin daging,
Kalian bisa kasih ikan, daging, ayam, pokoknya makanan yang bener-bener masih kelihatan fisiknya gitu loh, kayak beli di pasar, rebus aja, jadi nggak usah dikasih bumbu garam, nggak usah, kalian rebus atau kukus aja udah, kasih kucingnya. Itu kalau punya budget lebih. Tapi nih aku kasih solusi buat kita kita yang pengen hemat tapi kucingnya sehat, ya ini guys, ini kalian tahu nggak, ini aku beli ya. Jadi aku tuh punya langganan, sampai langganan guys, karena kan belinya hampir tiap hari. Aku tuh namanya Pak Cecep tuh. Pak Cecep itu harus order, jadi pesan pakai WA. Jadi kita tuh tukeran WA waktu tuh, saking supaya stok makanan ini terus ada gitu ya. Kalau nggak, karena rame banget yang mau beli kepala ayam nih, jadi udah banyak yang tahu bahwa kucing-kucing atau hewan peliharaan seperti anjing itu harus dikasih makan yang kayak gini. Kalian tahu nggak harganya berapa Pak Cecep kasih itu? Ada yang sekitar 12.000, ada yang 10.000. Pokoknya kalau kalian langganan bisa dikasih special price. Dan nih aku kasih tahu lagi Pak Cecep baiknya gimana, makanya bersyukur banget ya. Makanya aku tuh baik-baikin deh Pak Cecep tuh. Ini bangsa ceker kayak ini guys, Pak Cecep kasih aja gratis nih. Ini satu panci ini aku cuman 10.000 bonus ceker sebanyak-banyak ini jatuhnya 2 kilo. Ini bisa buat 2 hari 3 ekor kucing. Bayangin, berarti jatuhnya 3 ekor kucing 1 hari cuma 5.000. 5.000 dengan perut kenyang sampai kayak kuda Nil gitu ya, perutnya sampai gelendot-gelendot, makan sekenyang-kenyangnya gitu. Makasih ya Jenny, maklum ya kalau ada distraksi namanya juga ya gitu. Distraction. Nah, jadi guys, aku ngerasain banget. Kita yang namanya cat lovers, anggap anak kucing kita tuh udah kayak apa sih gitu kan. Kesayangan kita yang bikin hati kita hangat, kita merasa dicintai, kita merasa disayang, dan kita sayang banget sama mereka. Kebayang gak kalau misalnya tiba-tiba kucingnya mati cuma gara-gara kita salah ngasih dia makanan, terus kita bawa ke dokter hewan, malah di charge sampai juta-jutaan, udah gitu kucingnya mati lagi gitu loh. Aduh, salah penanganan ya, jadi aduh parah banget deh. Jadi sedihnya tuh double gitu. Kalau mati natural aja sih nggak apa-apa, ini udah keluar duit juta-jutaan. Kayak Katisha itu kucingku mati gara-gara malpraktek dokter hewan loh itu guys. Sampai sekarang, terus terang aja, aku sampai sekarang nggak pernah mau bisa cerita ke kalian apa yang terjadi sama kita waktu itu, karena saking sakit hati sampai sekarang tuh cuma bisa keluar air mata gitu kalau ingat sama dia. Makanya maaf ya kalau aku tuh sering kayak apa ya, melo banget kalau ngomongin Katisha, karena dia tuh kucing kesayangan aku paling, wah pokoknya paling deket, paling clingy gitu. Tapi meninggalnya ironis banget lah. Aku pernah posting satu foto dia yang dia udah tinggal tulang doang. Dari dia berat 5 kilo ya, dia tuh gede banget, big bone cat, sampai dia tinggal cuma tulang sama kulit doang, itu cuma 1 kilo. Jadi sedih banget. Nah dari situ trauma, sempet trauma gak mau punya kucing lagi. Tapi Allah mentakdirkan aku bertemu sama Jejel. Jejel itu ditemukan di tempat sampah waktu dia masih kecil banget, waktu aku lagi bagiin kan. Jadi Katisha meninggal, kemudian gak lama kemudian Cimoy meninggal. Jadi Cimoy sempat ketularan penyakitnya Katisha. Itu Katisha dapat penyakit itu dari klinik tempat dia dititipin. Itu serem banget sih. Jadi kalian hati-hati ya, aku kasih tahu aja, jangan sembarangan nitipin kucing di klinik atau klinik apa, pet klinik atau apalah gitu, bahaya banget. Karena nanti ya kapan-kapan aku ceritain kejahatannya mereka kayak gimana, ngeri banget. Jadi sebaiknya mendingan titip ke temen atau titip ke saudara gitu loh, udah mending gitu, gak usah kita udah bayar mahal kucingnya mati. Mereka tidak punya standar procedure yang bagus untuk mengelola bagaimana kucing yang sehat dengan kucing yang sakit tuh dipisahin. Itu enggak guys, bahkan anjing sama sebelahnya kucing, gimana enggak kucingnya stres, anjing segede-gede gaban disebelahin kandangnya sama dia, itu aku ngeliat mata kepala sendiri. Hati-hati banget. Jadi buat kalian yang piara kucing, menurut aku daripada kalian pusing urusan sama dokter hewan yang bahlul-bahlul di Indonesia ini, di Bandung ya, yang aku temuin di Bandung, mungkin di tempat lain bagus-bagus,
gitu. Tapi yang aku temuin di Bandung ini, ya Allah ya Tuhan, pokoknya sampai nunggu azab deh apa yang tertimpa buat mereka lah gitu. Jadi daripada kita pusing sakit hati udah keluar duit juta-juta terus kucingnya nggak bener gitu ya, ditangani sampai mati-mati menderita pula gitu. Jadi apa yang aku lakukan ya ini yang aku lakukan ini guys. Inilah cara aku untuk supaya enggak lagi aku ke dokter hewan, ngasih duit lagi ke dokter hewan. Inilah, dan kucingku sehat alhamdulillah. Kenapa aku sampai kayak gini cerita ke kalian, supaya kalian enggak ngalamin loh apa yang aku alamin. Jadi kita sebisa mungkin jangan bersentuhan sama dokter hewan, lebih baik kita jaga sendiri kesehatan kucing kita dengan cara ngasih makan alami. Coba deh kalian ke pasar, deketin tukang-tukang ayam, Pak aku mau beli ayam. Nah kalau ada pedagang ayam tuh ada yang nakal loh guys, nih aku kasih tahu, pedagang ayam tuh ada yang nakal. Contoh misalnya dia kasih obat apa gitu supaya awet gitu ya, kalian hati-hati, jadi beli aja dulu dikit terus kasih ke kucingnya, cobain dulu. Kalau dulu Jajal tuh pemilih banget, jadi aku sampai sekarang tahu di sepasar itu tukang ayam mana yang benar mana yang enggak, itu dari Jajal. Jadi aku beli kasih Jajal nggak mau makan karena ternyata ada obatnya gitu loh, pengawetnya atau apalah gitu loh yang direndam-rendamin di ayamnya. Sampai akhirnya berkali-kali nyoba ke tukang ayam A, B, C, D, akhirnya ketemulah dan langganan. Nah itu setiap kali Jajal dibeliin kepala ayam dari tukang yang itu, dia selalu mau makan sampai habis. Kalau yang lain dia nggak mau. Jadi hati-hati. Jadi kalian kayak bikin survei dulu lah dikit-dikit gitu loh. Tentuin dulu mana nih tukang ayam yang bener-bener tanpa zat bahaya apapun gitu ya, karena kucing tuh kan dia punya indera pengendus yang hidungnya tuh kan bisa mendeteksi gitu. Nah iya, Jenny suka rescue juga ya kucing, sama lah aku, tapi sekarang aku udah nggak mau lagi soalnya udah kebanyakan. Sempet kemarin trauma, tiba-tiba kucingku hamil semua, dihamilin sama Jejel, Rehan sama Cantik. Akhirnya kita jadi bersebelas, kucingnya aku nggak kuat, nggak bisa, aku kasihin ke adopter. Salah satu adopter yang aku kasih itu kan ku titip. Jadi Ajel itu bukan dikasihin, sebenarnya dititip doang. Sama aku bilang wanti-wanti banget waktu tuh, Jejel nanti mau diambil lagi ya Pak, saya bilang bukan dikasihin, nanti kalau rumah saya udah selesai, saya mau balik lagi ke rumah itu, saya bisa ambil lagi kucing saya. Oh iya, taunya apa coba, dibuang sama dia. Wah sakit hati banget aku sampai sekarang sama dia, sakit hati banget aku sama dia. Yang dipiara yang dikiten-kitennya doang, si Jejel dibuang, Rehan dibuang. Aduh sampai sekarang nggak tahu nasib anakku gimana. Kalau misalnya dia ngomong terus terang, dia nggak mau ngomong terus terang gitu kan, jangan iya depan aku sok-sok iya banget. Pokoknya kucing aku hilang sampai sekarang si Jejel itu. Jejel tuh lucu banget, kucing kampung tapi bulunya kemoceng, dia tuh bulunya lembut banget. Pokoknya kucing aku tuh bulunya lembut-lembut guys, nggak ada yang kasar-kasar, karena mungkin makanannya bagus ya, jadi udah terjamin vitaminnya, kandungannya, kalsiumnya, segala macam yang alami. Jadi gini aja guys, perbandingannya itu gini, kalau misalnya kalian manusia kasih makan mie instan mulu 3 kali sehari seumur hidup, kira-kira gimana? Nah kalau kalian kasih cat food terus menerus ke kalian, itu analoginya sama, perbandingannya sama kayak gitu. Jadi jahat tuh kalau kalian kasih cat food terus-terusan gitu. Cat food, aku kasih cat food hanya pada saat emergency. Jadi misalnya pada saat aku nggak di rumah, aku nggak ada orang yang bisa miara kucing aku siapin cat food langsung brek gitu, berapa kilo sampai mereka berapa hari, misalnya aku pergi misalnya 2-3 hari aman, pulang-pulang kan masih makan semua. Nah tapi kalau sebisanya sehari-hari aku nggak pernah sentuh cat food ya, aku nggak mau lagi. Jadi aku bener-bener sampai kayak gini bikinnya. Nah ini taruh aja nanti di kulkas, kasih. Kalian tes aja dulu berapa banyak kapasitas makan kucing kalian. Kalau kucing aku sih bisa 4 kepala, 3 ceker satu kucing gitu. Jadi pokoknya 2 kilo ini mungkin ada 2 kilo lebih nih ya, 2 kilo ini 2 hari 3 kucing makan sepuasnya, gendut-gendut guys gitu, berisi-berisi. Pokoknya mereka nggak terlalu gendut ya, nggak kayak kucing yang kayak babi gitu, nggak, karena itu nggak sehat guys. Kalau kalian punya kucing yang terlalu gemuk itu juga bahaya.
bahaya. Iya, hai semua ya, makasih ya udah mau mampir di live aku nggak sangka aja ada yang mau dengerin aku, padahal aku tuh mikir apa sih ocehan aku. Tapi mudah-mudahan kalian bisa belajar dari kesalahan aku juga, jadi sehingga terhindar dari apa ya, sakit hati berkepanjangan, kesedihan berkepanjangan seperti aku. Mudah-mudahan ini kalian bisa ngambil pelajarannya dan mencoba apa yang aku sudah coba. Aku highly recommend guys, ini beneran guys. Aku rekomend banget kalian supaya kalian kucingnya panjang umur, sehat semua dan hemat. Jadi hitung ya, kita keluarin duit 5.000 sehari buat 3 ekor kucing. Kalau kalian beli cat food itu udah nggak kenyang, dikit-dikit makannya penyakitan. Terus harus siapin budget jutaan buat ke dokter hewan gitu. Nih dokter hewan obat misalnya modal cuma 1.000, dia jual sama kalian 100.000 loh. Aku tahu banget itu gitu loh. Jadi udah tau lah apa behind the scene-nya praktek-prakteknya dokter hewan tuh kayak gimana, ngebetot harga harga lab aja misalnya cuma 80.000, dia cas ke aku berapa, 250.000, 300.000, gila kan gitu loh. Nah jadi udah deh, daripada kita cuma disapi perahin sama dokter hewan pada saat kucing kita sakit. Ya contoh nih, aku keluar duit 3 juta waktu Chinmoy sakit, pipis berdarah, di kateter segala macam. Kalian tahu nggak? Kemudian aku baca-baca waktu Jejel sama Taming kan pipis berdarah tuh waktu itu karena dikasih makanan cat food kan. Ternyata mereka nggak cocok gitu. Nah akhirnya aku cari-cari apa sih obat pipis berdarah yang terjangkau lah buat kita orang umum yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ternyata guys obatnya tuh murah banget. Kalian tahu ya ada namanya Batugin sirup. Batugin beli di apotek itu herbal. Jadi dia tuh organik. Jadi herbal alami natural, dari daun-daun Batugin namanya. Nah si daun Batugin ini ternyata bisa mencahar kristal-kristal yang menyumbat di saluran kencing manusia dan kucing. Nah, jadi akhirnya aku waktu tuh udah stres banget tuh. Aku kan udah trauma banget ya guys, nggak mau ke dokter hewan. Jadi kecil pipis berdarah, Taming pipis berdarah. Akhirnya nekat ke apotek beli Batugin. Tahu nggak harganya berapa? Cuman 20 ribuan sebotol segini, 20 ribuan. Sembuh guys, kucingku cuma habis segini doang nih. Ya, habis, artinya nggak nyampe 5.000 itu sembuh kucingku. 5.000 lo bandingin dengan 3 juta, gimana nggak stres coba ngadepin dokter-dokter hewan ini gitu loh. Padahal obatnya kan sederhana, kasih aja Batugin. Aku kasih 1 sendok teh setiap kali, itu sehari itu bisa sampai 4 kali. Kok waktu tuh saking paniknya tuh kasih sampai 4 kali 5 kali, sampai akhirnya pas udah hari ketiga sembuh guys, sembuh. Tapi aku terus kasih, cuman dikurangi lagi dosisnya, jadi 2 kali sehari sampai seminggu ya, sampai seminggu. Itu tau nggak apa yang terjadi? Itu dari pantat mereka itu keluarlah kristal-kristal putih guys. Itulah yang menyebabkan mereka kesakitan. Itu jadi kalau kalian kasih Batugin ya, tunggu sampai si kristal-kristalnya itu keluar ya, butiran kecil-kecil gitu guys, halus-halus itu putih-putih gitu, kayak gula putih gitu. Nah kayak gitu gula putih yang udah dihalusin, nah keluar tuh dari belakang mereka, dari tempat mereka pipis itu. Nah kalau itu sudah keluar, itu berarti semua kristal yang menyumbat itu keluar semua guys, udah aman itu. Nah tapi kalau kalian masih kasih cat food, maka itu akan berulang, terjadi terus, tidak tidak ada gunanya kalian kasih Batugin berapa banyak juga nggak ada gunanya. Jadi tetap kuncinya tuh di sini nih, di makanan ini, makanannya. Jadi kita tuh kalau ngobatin tahu dulu sumber penyebab masalahnya apa, itulah yang diatasi gitu loh, bukan mengobati gejalanya. Kan kalau di Indonesia juga gitu, manusia kan kalau berobat ke dokter yang diobatin gejalanya, bukan dicari tahu kenapa nih orang bisa sakit. Itulah analisa apa ya, dia analisanya seperti itu harusnya gitu. Ini kan susah kadang-kadang gitu loh. Dan dokter juga nggak pernah mau ngasih tahu sebenarnya. Nih aku lucu banget ya kalau ada debat-debat di forum-forum kucing gitu ya. uh, Orang-orang pada ribut, oh obat kucing tuh khusus untuk kucing, nggak boleh obat manusia. Kampret, gue mau bilang kampret, asli kesel banget gue sama orang-orang goblok kayak gitu.
semua obat kucing adalah obat manusia. Belum ada ya farmasi yang khusus kucing, belum ada ya pabrik khusus obat kucing. Semua, kalau kalian mau tahu itu, yang bodoh-bodoh itu harus tahu ya, semua itu adalah obat manusia. Kenapa? Karena obat manusia itu sudah menjalani yang namanya penelitian, uji coba gitu. Nah, seperti itu. Yang membedakan adalah dosisnya. Ya lo pikir aja, badan lo segede gaban, segede gajah gitu, bandingin dengan kucing gitu kan. Masa lo kasih dosisnya sama? Ya nggak bisa, ikutin berat badan gitu. Itulah makanya kalau bodoh tuh jangan bodoh-bodoh banget. Jangan protes kalau oh obat kucing mau buat. Emang ada apotek kucing? Gue nanya, emang ada apotek kucing? Kagak ada. Lo beli obat di mana? Ketika lo dapat resep obat dari dokter hewan, lo belinya kemana? Ke apotek manusia kan, Bahlul gitu loh. Jadi kalau berdebat di forum-forum kayak Facebook kayak gitu tuh, tolong deh jangan tolol-tolol banget gitu. Aku kesel banget deh sama orang-orang kayak gitu, karena informasi yang mereka sebarkan itu informasi yang menyesatkan gitu loh. Nih, kalau kalian mau tahu, aku tuh sering banget dapat resep ya. Kan dulu langganan ke dokter hewan kan sebelum ngerti yang kayak ginian. Kalian mau tahu nggak, itu sampai aku screenshot, aku fotoin resep dari dokter hewan. Aku beli obat pendarahan Cimoy itu di mana? Ya di apotek. Obat dokter tuh semua obat manusia. Jadi kesimpulannya gini aja deh. Kalau lu flu, lu kasih aja obat lu flu. Kalau lu misalnya pendarahan, lu kasih aja obat manusia pendarahan. Lu apalagi misal panas, lu kasih aja obat panas manusia. Cuman dosisnya, dosis 5 kilo dengan badan lo yang 60 kilo kan beda sayang gitu loh. Atulah jangan bobok-bobok teing gitulah, gitu loh guys. Jadi ini buat semua yang udah ikutin live aku, tolong melek literasinya tuh dibangun lah gitu, jangan bodoh-bodoh banget, jangan. Karena dengan kalian seperti itu guys ya, aku kasih tahu ya, itu menjadi lahan banget buat dokter hewan untuk membodohi kalian. Jadi semua obat mesti beli di mereka dan harganya udah dinaikin berapa kali lipat. Padahal itu kalian bisa beli obat sendiri, itu lebih murah di apotek kayak gitu. Itu loh pengalaman aku. Jadi semua obat kucing itu adalah obat manusia, nggak ada farmasi kucing, nggak ada apotek kucing, nggak ada gitu. Nih contoh ya, aku ceritain ya soal soal ini. Jadi panjang lebar ya, padahal cuma mau share tentang ini doang ya. Jadi dulu itu Katisha itu flu ya, Katisha flu sampai ingusan, sampai grok-grok, sampai nggak bisa napas. Kasihan banget itu salah satu yang bikin dia menderita di akhir hidupnya. Waktu tuh udah ke dokter ya, ternyata nggak mempan, obatnya itu nggak mempan, udah sampai keliling lah ngobatin tuh nggak mempan. Sampai aku tuh frustasi gitu. Nah udah selesai tuh, Katisha udah meninggal ya, nih tutup cerita lah, Katisha udah meninggal. Kemudian nggak lama setelah mengadopsi Jejel sama Taming, jadi Taming itu kucing nggak tahu kucing siapa, pokoknya dilemparin ke dalam rumah aku gitu loh. Akhirnya karena aku kesian, ya udah aku pelihara sama Jejel berdua biar Jejel ada temennya gitu kan. Ternyata anak dua ini kan nular, jadi satu kena flu nular tuh kayak, jadi walhasil dua-duanya tuh flu. Itu sampai bersin sampai matanya tuh udah berair-air, udah ingus-ingusan gitu. Nah, karena emaknya ini tadi udah trauma banget kan sama dokter hewan, pikir ke dokter hewan juga bayar, kok nggak sembuh juga. Akhirnya pusing tuh. Nah, nggak tahu gimana, itu udah sedih banget, udah mikir bakal mati nih, udah relain aja mati lah nih, daripada bawa ke dokter hewan juga mati juga gitu kan. Tapi dalam hati kecil tuh ada rasa, ya Allah kasihlah petunjuk gitu ya, gimana caranya ngobatin anak dua ini yang tidak salah-salah seperti nanganin Katisha waktu itu. Akhirnya ngobrol tuh, nggak sengaja lagi ngobrol-ngobrol pakai teleponan sama kakak aku yang di Palembang. Jadi keluarga kakakku ini orang-orang terpelajar lah gitu, di keluarga kami itu banyak yang dokter gitu, tapi dokter manusia ya, nggak ada yang dokter hewan. Jadi akhirnya aku telepon lah CMI, aku bilang aku sedih banget nih, kucing aku flu, aku udah trauma banget nih, aku bilang aku bawa ke dokter hewan juga percuma gini. Udah ceritalah segala macam. Ternyata dia tuh juga kan, dia seorang cat lover juga, jadi dia tuh sering ngasih makan kucing-kucing liar di rumahnya. Jadi banyak kucing-kucing liar tuh nongkrong di depan rumah dia tuh. Dia bilang
Nun katanya, kamu tahu nggak kalau Cek Emi tahu ada kucing flu, obatnya gampang aja. Dia bilang, apa Cek? Gue bilang, perhitungan aku begini guys ya. Perhitungan aku waktu itu gini, nothing to lose, nothing to lose. Kenapa? Karena bawa ke dokter juga mati, kalaupun aku salah ngobatin yang dari CMI juga kucingku mati. Jadi kenapa nggak coba aja gitu kan? Waktu itu mikirnya udah sepasrah itu gitu. Apa Cek? Dia bilang gini, kamu beli aja Decolgen ya, kamu beli Decolgen, kamu belah katanya satu tablet itu kamu belah, kasih seperempat atau setengah, kalau parah banget setengah. Dia bilang setengah tablet aja, kasih sekali sehari. Dia udah nekat beli merek itu ya guys. Aku tuh saking nurutnya tuh sampai beli ke Indomaret, beli Decolgen. Padahal obat flu kan banyak yang lain ya, tapi aku belinya Decolgen sesuai cerita kakakku itu. Nekat guys, nekat banget waktu itu, karena udah ngeliat Taming sama Jejel tuh udah parah banget lah, udah grok napasnya udah sedih banget, udah nggak bisa makan, udah kurus gitu ya. Pikirnya udahlah, kalau salah ngobatin juga mati, ya udah matilah gitu kan, pikirnya gitu. Akhirnya nekat kasih lah Decolgen setengah tablet 2 anak itu. Alhamdulillah besoknya dikasih lagi, itu udah bisa napas ya. 2 hari sembuh guys, 3 hari ku kasih supaya bener-bener hilang banget ya. Ini gejala-gejala bersin-bersinnya itu udah hilang semua, udah bersih. 3 hari guys, seperempat doang, yang hari ketiga tuh akhirnya cuma dikasih seperempat doang, sembuh itu. Aku ada videonya, tapi ya kalau aku share pengalaman ini ke forum komunitas kucing-kucing dimarahin, dibilangnya gak boleh kasih itu. Tapi aku bilang, tapi kucingku sembuh dan tidak mati, panjang umur gitu loh. Nah, daripada mati karena flu gak diobatin, waktu itu udah nekat, waktu itu udah mikirnya udah nothing tulus lah, kalau mau mati ya matilah, kalau salah ngobatin matilah gitu. Karena udah pasrah banget, udah trauma banget, gak mau ke dokter hewan. Akhirnya sembuh. Nah, akhirnya aku dari situ buka page Cats Me di Facebook kan. Kalian bisa tahu aku di Facebook kan. Mungkin ya beberapa dari kalian tahu aku dari Facebook. Jadi aku punya page namanya Cats Me di Facebook. Kalian bisa lihat di situ aku share tuh obat-obat kucing yang dari pipis berdarah, batugin sampai ke flu itu. Dan itu kan kalian mau tahu nggak ya, yang nge-DM aku, yang inbox aku di Facebook itu testimoni banyak banget yang bilang makasih sama aku. Jadi alhamdulillah tuh ya, dari kepahitan yang aku alamin waktu ngalamin kucing-kucingku mati karena salah-salah ini, karena malpraktek dokter Iwan ini, akhirnya membuat aku belajar. Akhirnya guys, aku bersyukur banget sama Allah, page aku itu ternyata banyak yang lihat, banyak yang nanya, kak ini gimana kak, kucing aku gini kak. Misalnya kak kucing aku flu, kak kucing aku pipis berdarah, ya aku kasih tahu, kamu baca aja, udah ada postingannya di situ semua gitu. Dan akhirnya abis itu setelah mereka mengaplikasikan mereka DM lagi, inbox lagi, kak makasih banget kak, kucingku sembuh kak, nggak perlu keluar duit berapa ratus ribu ke dokter hewan. Alhamdulillah. Gue dapet untung nggak ada, gue nggak dapet untung apa-apa. Gue ini cat lover, bukan dokter hewan yang cari duit dari kucing-kucing kalian yang sakit. Kalau bisa kucing kalian sakit mungkin mereka happy banget ya, tapi kalau kita kan mikirnya kalau kehilangan kucing itu sakit hati guys, gitu loh. Sakit hati banget karena kita udah sayang udah pelihara dari brojol gitu kan, kayak gitu guys. Jadi tolonglah kalian rubahlah ini, kasihlah ini murah banget, ini cuman modal air, gas sebentar lah itu, ini apa ya, lebih bagus proteinnya, kandungan gizinya gitu, daripada kalian kasih cat food. Nah itu ya, siapa Jenny ya kalau nanyain skabies di kepala. Nah ini aku terus terang aja Jen ya, aku nggak pernah punya kucing skabies karena kan kucing aku semua sehat ya, kucing aku terawat. Nah tapi aku punya temen cat lover ya. Eh, Dia itu sering rescue kucing jalanan yang sakit-sakitan. Kalau aku masih ngeri tuh, kalau kucing-kucing skabies itu aku levelnya belum setinggi mereka gitu ya. Nah akhirnya Jen, dia itu ngasih tahu bahwa obat untuk skabies itu sebenarnya ada obat namanya Vermitin apa gitu yang disuntikin gitu. Itu kalau kalian bayar ke dokter mahal tuh, padahal beli Vermitin itu paling modalnya cuma 800 perak kata temenku itu. Karena dia tuh sampai bawa suntikan sendiri, nyuntikin kucing-kucing skabies di jalan-jalan gitu. Jadi udah kayak selevel dokter hewan lah dia itu. Nah temenku nih cerita, ada satu lagi tuh yang cerita gimana dia ngobatin secara alami kucing skabies. Mau tahu Jen apa coba?
Aku lihat sendiri tuh, aku lihat banget kucing itu di rescue penuh tuh sampai wah, pokoknya aku kan paling geli ya kalau ngeliat kucing skabies itu kan, soalnya kayak jamuran, kayak bunga-bunga jamur, pokoknya merinding gitu kalau liatnya. Tau nggak, itu kucing ya dibuang orang saking udah jelek kayak gitu. Akhirnya sama temanku itu di rescue karena dia tahu itu kucingnya bakal bagus. Tau nggak dia apa coba? Dia cuma pakai minyak ya, dicampurin sama kunyit. Jadi kalau kamu mau pakai kunyit bubuk boleh, kamu mau parutin kunyit ya, diparutin kunyit terus dicampurin sama minyak itu terus dioles-oles sambil di apa ya, kayak di pencet-pencet gitu loh supaya si kulitnya itu yang rombeng-rombengnya itu rontok. Nah, itu akhirnya ya itu sembuh loh kucing itu. Jadi cantik, kucingnya bulunya putih. Ternyata dia ada anggoranya. Udah di rescue, tuh sama temanku, sembuh. Jadi pakai minyak aja, kalau bagus lagi sih pakai itu ya, minyak kelapa sama kunyit, diborehin tuh di koreng-korengnya gitu, Jen. Gitu. Hai semuanya, Sunar Mil Magetan, hai juga semuanya. Pokoknya aku sorry ya kalau aku nggak hai, aku tuh lagi sibuk nerangin ya. Jadi semuanya aku hai deh. Makasih banget kalian udah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu gerakan yang lebih luas ya, supaya semua kucing kita sehat panjang umur. Alhamdulillah kita. Iya, kasih aja Jan. Itu aku ngeliat sendiri Jan, hasil dari si temanku itu ngerawat kucing liar itu sampai jadi cantik gitu loh. Karena kan orang kan gini ya, orang tuh kadang kalau kucingnya sakit tuh bukannya diobatin, dibuang. Yang jahat tuh ya, kalau kucing sakit bukannya diobatin, dibuang gitu. Gimana ceritanya kayak aku ya, sampai keluar duit berapa juta ya buat ngobatin kucing-kucing kesayangan aku, akhirnya mati juga, kan sakit hati banget ya gitu loh. Nah, jadi inilah ya teman-teman semua. Ya coba deh Jen, cobain aja. Sebenarnya itu ada suntikannya Jen, namanya Vermitin apa, kok nggak salah. Itu ada, kamu beli aja di Tokopedia. Aku kemarin juga lihat ada tuh, cuma 10.000 bisa dipakai berapa kali, karena dipakai cuma 0,8 mili. Itu kok nggak salah isinya 10 mili, jadi bisa buat berapa kucing ya gitu. Cuman aku kan nggak berani tuh kalau apa nyuntikin di tengkuk pakai suntikan itu, aku takut gitu, aku masih takut gitu loh. Jadi mendingan, jadi pakai itu aja, yang alami aja, kasih. Iya kan, kalau masih kitten kan kasihan ya. Takutnya dia malah mati gara-gara obat itu kejilat sama kitten yang lain. Bisa mati loh jangan itu. Jadi mendingan kamu kasih aja minyak kelapa sama kunyit. Kalau kejilat sama kitten yang lain juga masih aman lah, itu kan organik ya. Itu natural, jadi nggak masalah. Nah, jadi gitu loh guys. Jadi kayak misalnya gini ya, kalian kalian hati-hati ya kalau misalnya kalian beli obat obat kutu yang diolesin di tengkuk. Itu kucingku pernah keracunan itu loh guys. Itu jadi lebih baik kalau obat kutu itu ya, caranya apa coba, mandiinnya pakai sunlight. Pertama tuh mandiin dulu pakai sunlight, bersihin itu sunlight sampai lemak-lemak ekor yang hitam-hitam itu hilang semua. Dulu aku nggak ngerti itu, dulu waktu Katisha tuh sok-sok banget lah beli beli sabun dari pet shop gitu-gitu. Dulu tuh bodoh, masih bodoh lah dulu ya, segala-gala masih dokter gitu kan. Aku tuh dulu percaya banget lah sama iklan-iklan orang tuh. Ternyata enggak, ternyata salah satu pembunuh kutu yang bagus adalah sunlight. Kalau kalian mandi, ini kucingku lapar nih, udah pengen makan, dia udah gigitin kaki aku, terus balik lagi. Jadi mandiin pakai sunlight, pakai air anget-anget gitulah. Kalau kucingnya manja ya pakai air anget. Kalau kucingku yang biasa-biasa ini udah nggak pakai air anget lagi, aku udah biasa mereka gitu. Jemur aja, nggak usah di hair dryer karena kucingku semua takut sama hair dryer. Jadi beli aja kandang terus kalian jemur aja. Tapi jemur itu kasih air minum, jangan nggak dikasih air minum, nanti dehidrasi mati gitu. Ya gitu aja gitu guys. Oke, nggak ada lagi yang mau nanya. Kalau udah nggak ada yang mau nanya, aku udahan deh live-nya. Aku mau ngasih makan kucingku nih. Oke guys, cobalah beralih ke makanan alami ya. Pereng Bangilan, di mana Bangilan? Di Bangilan di Jawa ya. Makasih ya semua teman-teman. Ya mudah-mudahan lah sharing aku ini bisa nyelamatin kucing-kucing kalian juga gitu, sama seperti ya, jangan sampai lah ya ngalamin apa yang aku alamin gitu loh. Kalau kalian kenapa-kenapa sama dokter hewan tuh nggak ada yang peduli. Mau mati ya mati aja kucing lo gitu loh. Emang dia pikirin? Kagak gitu loh. Yang penting dapat cuan, dapat duit gitu loh. Dan satu lagi ya, tidak ada assessment terhadap kinerja dokter hewan di Indonesia, belum ada, dan tidak ada payung hukumnya. Jadi kalau misalnya mereka malpraktek,
Ya jangankan kucing lah, manusia aja kalau malpraktek di Indonesia kan nggak ada yang belain. Jadi kalau seperti itu kita tuh harus ngurus diri sendiri, harus usaha sendiri-sendiri akhirnya gitu loh, karena kita nggak bisa ngandelin hukum, nggak bisa ngandelin siapapun gitu loh. Jadi caranya begini aja, kasih aja ini nih kasih aja nih ya, ini enak, ini enak, kaldunya itu enak, kaldunya kasihin semua ke kucing. Nanti kalian lihat ya, bulunya bagus, berat badannya gemoy tapi nggak overweight gitu. Oh pokoknya seneng deh, seneng, sehat, bulu bulu bagus, mulut nggak bau, nggak pernah ke dokter hewan, nggak pernah sakit, alhamdulillah. Tapi ingat ya, tetap kasih obat cacing. Obat cacing sesuai dosis ya, 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Kalau dulu aku biasanya pakai Drontal, ternyata Drontal terlalu keras buat kucing aku, jadi akhirnya sekarang kasih Combantrin 125 mili, 125 mili satu kali ngasih satu tablet gitu. Turutinin aja itu. Kadang susah banget ya ngasihin kucing obat itu, wah habis berdarah-darah kadang ya gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, emang harus gitu. Oke guys, sekian dulu ya live-nya aku. Terima kasih banyak buat semua yang udah mampir. Waduh, ini ada 98 orang yang kirim love ke aku. Thank you banget, makasih banget. Aku tuh belum ngerti guys pakai TikTok ini, makanya aku tuh nggak begitu paham. Jadi aku asal-asal aja masuk live karena pengen ceritain hal yang positif seperti ini buat bisa berbagi ke kalian. Thank you Jenny, makasih semua ya. Aku nggak bisa sebutin nama masing-masing. Thank you so much udah mampir ke tempat aku. Aku mau udahan dulu ya live-nya ya guys. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa lihat aja di channel apa YouTube akun aku, apa di YouTube kita ada Catch Me YouTube, ada di Facebook ada Catch Me juga, di TikTok ada, di IG juga ada. Cuma kalau di IG aku udah jarang banget posting di situ. Yang sekarang lebih rajin tuh di TikTok karena berasa kayak ada yang bener-bener interaksi gitu loh sama teman-teman. Ya kan lebih banyak yang nonton juga, jadi semangat gitu loh. Oke guys, makasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita dikasih umur panjang, rezeki yang melimpah, kucing kita semua sehat, mereka happy-happy aja sama kita ya, sehat-sehat semua. Oke, mangga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Thank you so much.